Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah masuk kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa bihi bidari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan berkah, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada satu kesempurnaan pun melainkan harus ditutup dengan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah hidup kita, itulah akhir hidup kita, dan itulah kereta kita dalam perjalanan menuju ukhrawi kelak. Disitulah kita bisa selamat. Tanpa itu kita tidak akan pernah selamat. Satu saja kita tinggal di antara dua makna itu kita tidak selamat. Maka penting kita untuk kedua-duanya. Begitu kita cinta kepada Allah, kita tidak bisa meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya ketika kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sadarlah kita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kecintaan Allah itulah beliau dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menjadi cinta kepada Allah. Man atau anim faqad atau Allah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka berarti dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna sebaliknya. Masih pada bagian tentang ainus sugro, tentang pandangan melihat as-sugro, melihat Allah melewati mata hati kecil. Kemarin mata hati besar ada, kemudian ini adalah mata hati kecil. Masih kita sini lah, mata kecil. Yaitu tusahidu tazaliyatus sifat, yakni menyaksikan musyahadah. Orang tasawuf itu atau ibadah yang paling tinggi itu musyahadah. Musyahadah artinya menyaksikan Allah. Puncak daripada sholat adalah musyahadah. Karena itu sholat tidak bisa ditinggalkan, karena dia adalah puncak posisi ibarat pakai kereta yang tidak akan pernah salah untuk musyahadah. Jadi sholat itu ibarat kereta. Yang kereta ini kita memandang baik dengan cara diam, cara apapun juga di dalam sholat itu. Maksudnya adalah sholat kita kerjakan seperti biasa. Maka cara itu adalah kereta yang membawa kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu kan? Salat itu bermakna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari penghayatan itulah tersimpul di dalam ruh kita. Ruh kita itulah pokok dari catatan amal kita di akhir kelak. Ibarat file di komputer atau Anda punya handphone, di handphone Anda ada kartu memori, maka itulah sesungguhnya file kita. Maka tusahidu tazaliyatus sifat, menyaksikan, yang disaksikan itu adalah tazaliyah as-sifat, tentang tazalinya sifat-sifat Allah dan asma Allah. Nah ini saya perlu bantuan daripada, kalau dulu saya menggunakan Al-Gunja, sekarang saya gunakan Syekh lengkap beliau, Syekh Al-Jaili atau Al-Arif Billah Syekh Abdul Karim Ibnu Ibrahim Al-Jaili, seorang habib, seorang keturunan Nabi. Beliau adalah keturunan kira-kira 6 atau 7 dari generasi Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sangat terkenal karena salah satu buku beliau yang terkenal adalah yang kita bacakan ini adalah kitab Insanul Kamil. Di antara tazali itu Allah
Allah itu ada beberapa hal yang harus kita pahami. Tazali itu ada tazali sifat, ada tazali asma. Tazali itu maksudnya nyata. Tazali itu nyata, kenyataan. Paling mudah terjemahannya. Kalau dikatakan bersemayam nanti kayak apa ya? Tazali itu supaya selamat bahasanya adalah nyatanya Allah. Nyatanya Allah tazali. Sifat Allah berarti tazali sifat Allah berarti nyatanya sifat Allah bagi seorang yang bisa menyaksikannya dengan mata kecilnya. Ada lagi tazali asma Allah, berarti seseorang menyaksikan nyatanya nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Coba kita lihat tazalil haq subhanahu wa ta'ala fi af'alihi ibaratun an mashhad ya rabbihil abdu jarayanil qudrat fil asli. Tazali Allah subhanahu wa ta'ala itu pada perbuatannya, pada af'alnya. Af'al itu artinya perbuatan Allah itu bagaimana? Yaitu kata saya, menyaksikannya seorang hamba tentang mengalirnya al-qudrah Allah dalam hidup sehari-hari. Qudrah itu artinya kekuasaan Allah. Qudrah itu artinya kemampuan Allah. Baik di muhraqiha wa maskiniha, baik ketika bergerak maupun diamnya. Kayak apa itu? Wa isbadihi al-haq. Misalnya begini, dia duduk net kita naik, lenggok kita diam, ada yang terdiam. Diamnya seseorang itu karena kudrah Allah. Bukan berarti diamnya itu adalah kudrat Allah, bukan. Tapi diamnya itu karena kudrat Allah. Belum gambarkan lainnya. Atau dia bergerak, goyang. Bergoyangnya itu semata-mata karena kudrat Allah. Nah, ini melihat sifat Allah, yaitu sifat Allah kudrat. Belum tampilkan lagi yang lebih besar. Tiba-tiba suatu daerah tempat gunung meletus. Akibat gunung meletus, penduduk daerah sana habis semuanya. Akhirnya tidak berani lagi tinggal di dekat gunung berapi itu. Lalu pindahanlah manusia ke tempat itu. Sebelumnya tidak pernah meletus. Setelah meletus dipaksa oleh gunung berapi itu pindah ke tempat yang lain. Kudrah tidak boleh biar kudrah Allah memaksa orang untuk pindah. Bentuk lain yang paling umum, banjir. Dulu kampung itu disukai orang ditinggal. Belakangan karena banjir, sering banjir terus, akhirnya satu persatu orang pindah dari kampung itu. Akhirnya kampung itu menjadi sunyi, bahkan mungkin tidak ada lagi orang di kampung itu. Ya kan? Subhanallah. Siapa? Kudrah siapa ini? Allah. Bisakah kita meyakini itu sebagai kudrah Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kita pandang saat ini tidak pernah terpikir tentang kudrah Allah, kan? Sekarang belajar kita musyahadah tentang sifat kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya jersey kita. Maka itulah cara umum yang dipahami orang memandang sifat kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Binaqil fi'li anil abdi wa isbatihi lil haqi, sehingga akhirnya seorang hamba meyakini tidak ada satu perbuatan yang bisa menyanggah atas keadaan ini. Tiba-tiba hujan turun di bawah, apa? Tak apa-apa. Siapa yang bisa menahan? Syukur bisa sedia payung sebelum hujan. Nyala, yang pakai mobil, nah, wah, rasakan kamu yang tidak punya mobil. Hujan di dalam mana nih? Di dalam apa? Dalam mobilnya, kan mogok mobilnya. Kena air mobil ini, banyak kena air, mogok tuh. Iya, jadi asal bilang, siapa yang bisa menahan? Tidak bisa.
Manusia itu kan suka cemooh saja, tapi dia tidak disadari. Jadi ini kenyataan bahwa kesadaran. Ada lagi kisah anu, beli obat, beli vitamin ya, pesan anakku dia sudah vitamin apa om ya di apotek nih. Anakku belum bisa membaca dia. Vitamin A, K, B, K, C, barang aja disejar pakai. Mau lah itu jatuh sama obatnya. Anakku belum bisa baca. Kalau belum bisa membaca, Pak aja, om aja atau obatnya. Vitamin A aja gitu, kerja. Kasih aja lah jangan. Gara-gara anak tidak bisa membaca. Perlu kita bisa membaca alam. Bagian daripada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiklah. Nah, berarti kalau sudah sampai itu kita sudah bisa menggunakan mata hati kecil kita sebagai kudrat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Belum minta maaf, minta reda, sedikit kalam yang bisa lu sampaikan karena waktu yang Allah telah tentukan kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.